Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meski posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita. 4 moge, 2 mobil Porsche, dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain. Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan pembeli dan mereka pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000. Warga pun terpaksa mengurangi jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. Pada naik, pada mahal. Gimana Ibu mengenai mahalnya harga beras ini? yang ngeluh biasanya biasanya seliter jadi kudu beli setengah liter. Oh, dikurangi? Liter jadi setengah. Dikurangi? Masak 2 liter jadi seliter setengah. Dikurangi pembelian. Iya. Kondisi mahalnya beras diduga dari tingginya harga gabah kering giling di petani. Kini omset penjualan beras pun menurun hingga 40%. Kalau menurut para pemasok katanya penyebabnya karena harga gabahnya memang mahal. Padahal pasokan sendiri banyak, lancar. Mahal harga gabah? Dijual berapa gitu sama petani? Menurut informasi para pemasok beras katanya harga gabahnya sudah 8.000 per kilo lebih. Warga berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil agar tidak memberatkan. Apalagi kondisi saat ini yang sangat rentan karena dampak melemahnya rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, harga minyak goreng bersubsidi pemerintah, minyak kita, di pasar tradisional naik di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh karena harga merek lain dan curah juga ikut melambung tinggi. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta saat ini dijual pedagang Rp22.000 per liter. Harga ini naik jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Selain itu, harga minyak goreng lain yakni minyak kemasan dan minyak curah juga melambung. Saat ini minyak kemasan rata-rata naik Rp6.000 per liter, sedangkan minyak curah naik antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah mengeluh.
itu standar aja yang ukuran yang pegawai sedang gitu ya. Kalau bagi yang banyak penghasilan kayaknya oke lah mampu. Bagi yang kalangan bawah merasa berat. Kenaikan harga minyak kita membuat sejumlah pedagang heran. Mereka menduga subsidi dicabut oleh pemerintah. Dampak mahalnya harga minyak kita dan minyak goreng lain membuat omset turun hingga 30%. Sementara itu, selain minyak kita dan minyak goreng kemasan serta curah, harga kacang-kacangan juga naik. Saat ini kacang tanah dijual Rp38.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp35.000. Kacang hijau juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak drastis. Perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah memilih untuk mengecilkan ukuran demi bisa bertahan. Melonjaknya harga kedelai impor berdampak pada produksi tahu dan tempe di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pengrajin tahu dan tempe di Majalengka, Jawa Barat harus mengurangi ukuran dan takaran produksinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari kebangkrutan usaha. Untuk tahu per biji masih dijual Rp500, sedangkan tempe per papan dijual Rp4.000. Sementara Tegal, Jawa Tengah, karena membengkaknya biaya produksi serta mahalnya harga plastik pembungkus tempe, mendorong para perajin tempe menaikkan harga jual tempe. Harga tempe yang dijual semula Rp10.000 ukuran 1 kg menjadi Rp13.000. Hal ini dilakukan karena sebulan terakhir harga kedelai sudah 2 kali naik. Saya juga kurang tahu kok naik terusan sampai sekarang nyampe 11.000. Makanya gimana ini nasib tukang tempe tahu tuh yang menggolang tempe tahu. Terus apalagi untuk pembungkusnya tempe plastik ya juga naik. Jadi mau gimana nih jualnya itu agak susah. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Para perajin tempe di Jember harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Salah satunya dengan mengurangi takaran tempe tanpa menaikkan harga jual. Perajin mempertahankan harga tempe di angka Rp5.000 per bungkus. Namun ukuran atau bobot tempe dikurangi agar usahanya tidak mengalami kerugian. Meski ukuran tempe menjadi lebih kecil, para pelanggan masih tetap setia membeli produknya. Mereka memahami kondisi yang dihadapi para perajin akibat melonjaknya harga bahan baku. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah agar dapat segera menstabilkan harga tukar rupiah agar kedelai impor kembali terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pelaku industri farmasi mengakui pelemahan rupiah memberikan tekanan karena sebagian besar bahan baku obat dalam negeri masih impor. Direktur Utama PT Veron Pharmaceuticals, Beni Sutisna Suwarno menyebutkan komponen bahan baku impor menjadi salah satu faktor biaya terbesar dalam produksi obat. Meski demikian, sejumlah kebutuhan lain seperti bahan kemasan masih dipasok dari dalam negeri. Di sisi lainnya, menyangkut potensi kenaikan harga obat, Beni menyebutkan kenaikan harga obat merupakan keniscayaan di tengah kenaikan harga bahan baku dan logistik. Namun pihaknya berupaya untuk memperkuat pasar ekspor guna memperoleh pendapatan dalam dolar Amerika, sehingga dapat membantu mengimbangi kenaikan biaya impor.